Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Thumma lamma sami'a al-yahudu minal mu'minina qawlahum ra'ina inda ruju'ihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam fil khutub qalu haula'i laysu mu'minin munqadina lahu muti'ina li amri lidalalati qawlihim ra'ina ala annaka muhtajun ilaina falaka antura'ina haqqar ri'aya walamma kana fihi min ihami su'il adab wa in kana gharaduhum at-taraqqub wal iltifat athara subhanahu wa ta'ala ila nahyihim an hadzal qaul ri'ayatan limartabati habibihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'diban lil mu'minina faqala ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ma'a nabiyikum 'indal khitabi lahu ra'ina wa in kana maksudukum sahihan lakinnal ibarata tuwahhimu lil ma'nal batil balil awla lakum wal alyaq bihalikum an tukhatibu rasulakum ikraman lahu wa ta'ziman wa in idtarartum ilal khitab qulu badalahu unzurna binazratil marhamati wassafaqiyah. Ini bukan marhamah sebetulnya, binazrir rahmah. Wasma'u hadzal qawla bisam'ir ridha wal qabul wa hafadhu alaihi li'alla tusi'ul wa hafidhu alaihi li'alla tusi'ul adaba ma'ahu wa alamu anna lil kafirina al mughtanimina lil fursati fi amsali hadhihi al kalimati adzabun alim lahum fid dunya wal akhirah. Ketika orang-orang Yahudi mendengar dari orang-orang mukmin perkataan mereka, apa ra'ina, ketika mereka merujuk kepada Nabi di dalam khutub. Khutub itu khitab, bicara. Maka mereka berkata, orang-orang Yahudi itu, mereka bukanlah orang yang beriman, yang tunduk kepadanya, taat kepada perintahnya. Dari mana mereka menilai orang mukmin begitu? Karena ada dalala qaulihim. Ya, ada petunjuk dari ucapan mereka. Apa? Ra'ina. Ya, ra'ina. Ya, ala annaka muhtajun ilaina. Ya, di mana bahwasanya kamu memerlukan kepada kami. Falaka antura'ina haqqar ri'ayah. Maka laka yani bagimu hendaklah memelihara kami dengan sebenar-benar pemeliharaan. Walamma kana fihi min, ketika di dalamnya terdapat iham. Apa? Su'ul adab. Iham su'ul adab. Min ihami su'il adab. Maaf. Walamma kana fihi min, ya, su'ul adab. Iham itu dari waham. Dari satu satu waham, satu
satu gambaran ya. Su'ul adab meskipun tujuannya adalah at-taraqqub wal iltifat. Ya. Tujuannya yaitu mengawasi, minta pengawasan, taraqqub. Ya. Artinya menanti-nanti. Taraqqub itu mengawasi, menanti-nanti atau minta perhatian, menunggu, ya. Berjaga-jaga itu mana taraqqub wal iltifat dan iltifat menoleh. Maka Allah asara subhanahu wa ta'ala ila nahyihim. Maka Allah menganjurkan untuk mencegah mereka dari perkataan itu demi melihara kedudukan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ta'diban, mendidik adab orang-orang mukmin. Dulu orang Yahudi mendengar orang-orang mukmin ketika minta perhatian kepada Nabi, mengatakannya ra'ina. Ya, orang-orang mukmin berkata ra'ina. Lalu orang Yahudi mendengar, maka diperolok. Oh, kamu kok ngomong sama Nabi ra'ina? Itu kamu berarti tidak percaya, tidak tunduk. Ya. Kenapa? Karena kata ra'ina itu artinya bahwa kamu perlu kami. Ya, itu salah satu tafsiran Imam Ibnu Arabi. Dalam tafsiran lain, itu memperolok Nabi seolah-olah Nabi ru'unah. Ru'unah itu kan sifat buruk, ya, blo'on atau blo'on. Ya. Seolah-olah itu mengejek kepada Nabi. Ya. Kata ra'ina falaka antura'ina haqqar ri'ayah. Kamu mestinya jaga kami, pelihara kami dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika di dalam kata ra'ina itu ada iqa'ul waham, ada makna, ada gambaran makna yang bersifat su'ul adab. Ya, meskipun tujuannya bagus, taraqqub. Taraqqub itu minta diperhatikan, ya, menunggu. Ya. Tetapi orang-orang Yahudi telah memperolok perkataan itu. Ya. Ra'ina. Ra'i dari riayah. Ya, dari riayah. Maka Allah mencegahnya. Ya, turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu. Janganlah kamu berkata ma'an nabiyyikum. Ya, kepada nabi kamu indal khitabilahu, ketika bicara kepadanya. Ra'ina, jangan berkata ra'ina. Meskipun maksud kamu baik. Wa in kana maksudukum sahihah. Benar. Lakinnal ibarah, akan tetapi ibarah itu tuwahim. Ya. Tetapi ibarah artinya gambaran makna. Mengilusikan begitu, atau memberi kesan gitu, atau memalsukan boleh, ya, kepada makna yang batil. Bahkan yang layak, yang aula lakum, yang lebih utama bagimu, wal alyak, lebih layak, bihalikum, dengan keadaanmu, antu khatibu rasulakum, kamu bicara kepada nabi kamu, ikraman lahu wa ta'ziman, dengan penuh memuliakan dan mengagungkannya. In idtarartum, jika kamu terpaksa, sangat perlu ilal khitab, kepada bicara kepada nabi, qulu, katakanlah, badalahu, sebagai gantinya, ungzurna. Ya, dengan pak ungzurna itu
Ya Rasulullah, lihat kami, pandang kami, artinya sayangi kami. Gitu. Sehingga ada kan orang sufi berqasidah itu nazrah. Diubah dengan nazrah. Nazrah apa itu? Apa qasidah itu? Apa? Bukan. Bukan. Nazarah ilaina apa? Itu ada itu dari kata ungzurna. Ya. Ini juga yang digunakan di dalam tasawuf. Bahwa mereka para murabbi mendidik muridnya bin nazar. Ya, dengan pandangan penuh kasih sayang. Ya. Dari kata unzurna yang telah Allah perintahkan, ya, ganti dari kalimat ra'ina. Ya. Qulu unzurna wasma'u. Ya. Katakanlah unzurna au isma'u. Ya. Orang Arab sebetulnya kalau minta perhatian kepada orang, kalau sekarang itu seperti kalau orang Saudi agullak katanya, agullak, aku lulak, agullak. Kalau orang Mesir menggunakan bi'an aku lulaka, tapi diringkas baulak katanya gitu. Itu juga satu permintaan perhatian kepada orang. Ya. Kalau kita kan enggak, cukup hey gitu kan. Kalau mereka aku lulak, aku ingin bicara kepadamu. Gitu. Sejenis itulah ya ra'ina itu. Dia ketika sangat perlu kepada Rasulullah, ya, dia mengatakan ya Rasulullah ra'ina. Ya, artinya toleh kami, ya, kami perlu perhatian kamu gitu. Tapi karena diperolok oleh orang Yahudi, maka Allah disuruh menggantinya. Yang lebih layak dan lebih menghormati Nabi. Ungzurna, ya, artinya pandang kami, ya, sayangi kami, itu artinya. Wasma'u, dan dengarkanlah. Ya, perkataan ini bisam'ir ridha wal qabul, dengan pendengaran yang penuh ridha, penuh qabul. Ya. Dan jagalah perkataan itu agar kamu tidak buruk adab kepada Nabi. Wa'lamu, ketahuilah, anna lil kafirina, bahwasanya orang-orang kafir memiliki, orang-orang kafir itu apa? Orang yang mengambil kesempatan pada kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Memiliki apa? Adzabun alim, siksa yang pedih. Lahum fid dunya wal akhirah. Karena orang-orang Yahudi itu dari dulu memperhatikan kalimat yang diucapkan. Kalau boleh dia masuk dari kalimat itu untuk menghina, mengubah, maka dia lakukan. Gitu. Ya, ada sebelumnya tuh. Ya, juga orang Yahudi mempelintir, istilahnya memesongkan. Ya, sampai sekarang juga ada perilaku ya seperti itu. Ya, seperti astagfirullah jadi astaga. Ya. Astaga. Itu mungkin di Malaysia tak ada ya. Oh, ada juga. Sabah. Oh, itu orang Indonesia juga yang bawa. Ya. Dan banyak sekali itu juga salah satu, ya, itu haram hukumnya ya, karena itu ada di Al-Quran, ada di hadis, ya diubah-ubah.
Summa lamma ajazu an mu'aradatikum sarihan akhadhu bit talbisi wat takhmini wa di'a'il mahabbati wal mawaddati ala wajhin nifaqi liyahfazu dima'ahum wa amwalahum ankum. Wala tagtarru ayyuhal mu'minun biwidadihim wala tasma'u minhum aqwalahumul kadhib. Namun ketika mereka lemah menantangmu dengan terus terang, ini orang Yahudi, maka mereka mulai talbis. Ya, talbis itu melakukan apa talbis itu? Kekeliruan. Keliruan. Bukan, dia melakukan kalau orang Indonesia sebut perancuan. Penipuan sebetulnya talbis. Talbis itu sebetulnya menipu, ya, dari kata labisa memakai, gitu, menyamar tadinya kata talbis. Misalnya orang nak mencuri di hospital maka dia melakukan talbis memakai baju dokter, gitu. Kan itu menipu namanya. Ya, seperti talbisu iblis. Ya, itu pemalsuan iblis. Ya, penipuan iblis, pemalsuan iblis. Nah, ketika mereka tidak mampu menentang kamu, kata ya, orang-orang Yahudi itu menentang orang-orang beriman, mereka mulai talbis wa takhmin. Ya, wa takhmin. Sama talbis dengan takhmin. Wa di'a'il mahabbah, dan mengaku cinta. Dia mengaku-ngaku cinta. Ya. Sebetulnya takhmin itu nebak-nebak. Orang Arab kalau khamin itu tebaklah. Ya, misalnya kamu tahu tak umur saya berapa, khamin gitu. Terka. Jadi ini talbis wa takhmin ini membiarkan orang menerka-nerka. Jadi dia palsukan sebetulnya maksudnya. Dan mengaku mahabbah secara nipak. Agar apa? Agar mereka orang Islam itu menjaga nyawa dan harta mereka. Ya. Agar mereka terpelihara harta, ya, agar mereka dapat memelihara nyawa dan harta mereka dari kamu. Maka janganlah kamu tertipu wahai orang beriman dengan kasih sayang mereka, dan janganlah kamu mendengar perkataan mereka yang dusta. Kemudian ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairim min rabbikum.
Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Ma yawaddul ladzina kafaru. Ma yawaddu, tidaklah menginginkan. Siapa yang tidak menginginkan? Orang-orang kafir daripada ahli kitab. Dan tidak juga menginginkan orang-orang musyrik. An yunazzala alaikum min khairin. Tidak menginginkan apa? Diturunkannya suatu kebaikan kepadamu mir rabbikum dari Tuhanmu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi, dan Allah lah yang mengkhususkan ya, rahmatnya kepada siapa yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Artinya orang-orang kafir itu daripada ahli kitab, musyrik, ya, mereka tidak ingin ada kebaikan yang diturunkan dari Tuhanmu. Wahyu. Apa yang diturunkan dari Allah adalah kebaikan. Ya. Namun dalam hari ini maksudnya khair itu adalah wahyu. Ya. Karena kata khair ini umum ya. Dalam satu ayat lain pun di zaman Bani Israel orang soleh ya, ketika dia mengalami musibah bertubi-tubi ya, kesusahan yang banyak, ujian yang banyak, lalu ditanya, apa yang Allah turunkan kepadamu itu? Mereka menjawabnya qalu khaira. Ya. Mereka menjawab, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh, kebaikan. Ya, karena nggak ada yang untuk orang beriman, tidak ada sesuatu apapun yang Allah berikan kepada mereka, yang Allah timpahkan apapun, semuanya kebaikan. Walal musyrikin an yunazzala alaikum. Mereka tidak menginginkan ya, orang-orang ahli kitab, orang musyrik, mereka termasuk kafir semua. Ya. Diturunkannya kepadamu li islahi halikum, untuk memperbaiki keadaan kalian. Wa ziyadati in'amikum wa ifdalikum, dan bertambahnya pemberian nikmat Allah kepada kamu dan karunia kepada kamu. Min khairin, daripada kebaikan. Ay wahyin nazilin mir rabbikum, wahyu yang diturunkan, yang turun dari Tuhanmu. Alladzi ikhtarakum wastafakum ala jami'il umam, ya, yang mana Allah telah memilihmu dan istafakum juga sama, memilih yang terbaik di atas semua bangsa. Ya. Mereka tidak menginginkan itu baghdhan wa hasadan, dengan penuh kebencian dan hasad. Sifat itu markuzan, yang terpusat, fi tibaihim, dalam karakter mereka. Wa bukhlan, dan bakhil, ala ma a'taakumullahu minal khair, atas kebaikan ya, yang telah Allah berikan kepadamu. Walam yumkinukum man a'ita'ihi ta'ala, dan mereka wala yumkinuhum, dan mereka tidak mungkin dapat mencegah pemberian Allah Ta'ala. Ya. Artinya mereka itu tidak terima ada nabi dari bangsa Arab. Ya, ada wahyu turun kepada bangsa Arab. Karena orang Yahudi itu berabad-abad, nabi itu selalu turun kepada
diutus dari bangsa mereka dan wahyu selalu turun kepada rasul-rasul mereka. Ya, tiba-tiba ini turun wahyu dan nabi diutus dari bangsa Arab. Ya. Maka mereka tidak menginginkan itu wahyu itu turun karena hal itu akan memperbaiki keadaan ya, orang Arab, dalam hal ini orang beriman. Kenapa? Idzillahu Allahu yakhtassu bi rahmatihi wallahu yakhtassu bi rahmatihi, karena Allah ya mengistimewakan rahmatnya, artinya mengkhususkan rahmatnya yang al-wasi'ati dan yang luas, wa ni'matihil amati syamilah, dan nikmatnya yang umum. Ya, yang umum, syamilah, yang komprehensif, yang mencakup. Kepada yasha'u, yang ia kehendaki, min khullasi ibadihi, dari hamba pilihannya, bila illatin, tanpa alasan apapun, wa gharadin, tanpa tujuan apapun, wa murajjahin, wa mukhassasin, tanpa ada tarjih dan tanpa ada kekhususan. Kursi. Bal ma ikhtiyarin wa iradatin bila ijabin wa taulidin kama dhannahul mu'tazilatu wal hukama'un naqidun. Ya. Bahkan bersamaan dengan pilihan dan kehendak tanpa ada kewajiban, ya, dan tanpa adanya taulid, regenerasi, ya. Sebagaimana yang diduga oleh orang Mu'tazilah dan orang-orang hukama. Ya. Hukama ini orang-orang yang bijak, yang naqidun, ya, yang naqid lil basirati, ya, kepada basirah, fil ilahiyati wan nubuwah, dalam masalah ketuhanan dan nubuwah. Walam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang yang tidak Allah jadikan untuknya cahaya, maka dia tidak memiliki cahaya. Wallahu dzul fadlil azim, yani wala tasyuku fi si'ati rahmatihi wa fadlihi bi hirmanil ba'd. Dan kamu jangan ragu akan pada luasnya rahmat Allah dan karunia-Nya, disebabkan ada sebagian yang terhalang mendapatkannya. Karena Allah dzul fadlil azim. Allah lah yang memiliki karunia yang agung. Yufaddilu wa yun'imu ala muqtada masyiatihi wa hikmatihi wa maslahatihi al-makhfiyah min uqulil ibad illa man atla'ahu Allahu ala sarari af'alihi minal kummal. Allah beri karunia, beri nikmat sesuai dengan kehendaknya, hikmahnya, kemaslahatan yang tersembunyi dari akal hamba, kecuali orang yang telah Allah perlihatkan kepadanya rahasia perbuatannya. Hamba minal kumal. Ya, minal kumal itu dari hamba, ya, al-ubad minal kumal. Ja'alana Allahu min muhibbihim wa muttabi'ihim bimannihi wa lutfihi. Amin. Hafiz, boleh baca? Summa i'lam. وقال ثم اعلم أن الحوادث الكائنة في الآفاق كلية كانت أو جزئية، غيبا أو شهادة، وهما أو خيالا، إنما هي بمقتضيات الأوصاف والأسماء الإلهية الكلية المشتملة كل منها على أوصاف جزئية غير متناهية بلا تكرر، فما من حادثة حدثت في العالم
إلا بوصف خاص الذي يخصه ويرتبه لا يوجد في غيره. لذلك قيل لا يتجلى في صورة مرتين لئلا يلزم التكرار المنافي للقدرة الكاملة، ولا في صورة واحدة لاثنين لئلا يلزم العجز عن إتيان الصورة الأخرى. Nah, ini tafsir Isarinya nih. Kalau di atas tafsirannya ya tafsiran yang birra'yi bil aql. Ya. Karena tafsir Al-Jalani juga terkadang masih ada tafsiran bil aqlnya itu birra'yinya. Nanti baru dia tafsirkan. Ada tafsir Isyari, ada tafsir An-Nadhari Sufi. Kemudian kan tadi dikatakan bahwa orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik tidak mengingini diturunkannya kepada orang-orang beriman kebaikan dari Tuhan. Ya. Karena Tuhanlah yang memilih orang-orang beriman itu dari semua bangsa. Nah, mereka tidak maunya karena benci dan hasud ya, di dalam tabiat mereka. Dan bakhil. Sebetulnya di sini nih saya ragu nih. Wa bukhlan ala ma'atahum. Sebetulnya bukan ma'atakum. Ya. Kalau hasadan markuzan fi tibaihim wa bukhlan. Ya, atau bukhlannya ini yang salah. Kalau hasadan ala ma'atakumullah minal khair itu boleh, tapi ada bukhlan ini ya. Dan bakhil kepada apa yang kamu berikan, yang Allah berikan kepada kalian. Orang hukumnya di sini kan orang mukmin ya. Padahal saya memang di kitab saya nih kalau begini saya tandain kitab saya di mana tuh. Karena saya Fadil itu nyuruh kalau ada salah cetak, salah tulis atau tidak sesuai nahunya, ya itu tolong ditandain. Ya, ada kalimat yang lari lah, ya, baik secara lughawiyan atau nahwiyan atau uslubiyan misalnya. Kemudian tetap Allah yakhtassu bi rahmatihi. Ya. May yasha. Allah memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Artinya Allah khususkan, Allah beri ini, tidak beri yang lain. Itu ikut kehendak Allah. Karena Allah lah yang mempunyai fadlil azim. Ya. Orang yang dikehendaki adalah orang-orang yang pilihan gitu. Dan Allah memberinya tanpa alasan, bukan karena dia soleh, bukan karena dia tidak, memang Allah memberi saja kepada yang dikehendaki gitu. Maka orang yang beriman sepatutnya tidak perlu merasa marah ya, benci, hasud gitu. Karena Allah memberikan karunia-Nya, rahmatnya menurut kehendaknya. Ya. Kalau kebetulan, katakanlah bagi kita kebetulan dalam arti bahwa Allah memberikan wahyu ini kepada orang beriman, itu memang kehendak Allah. Tidak ada sebab apa-apa. Kalau kita mungkin, ya kita misalnya memberi hadiah karena dia memang cemerlang. Ya, memberi itu kan ada elahnya. Ya, kepada tapi Allah tidak. Ya. Pemberian Allah ya kepada orang yang baik itu fadl.
Dan hukuman Allah, siksaan Allah kepada orang yang buruk itu adil. Ya. Itu adil, artinya ini keburukan dihukum oleh Allah, itu setara perbuatannya, itu adil. Ya. Tetapi ketika memberi kebaikan itu limpahan. Jadi maka memberinya lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Ya. Jadi bukan karena apa siapa, tidak, itu min fadli. Ya, min fadli Rabbi. Itu. Nah, kemudian ditafsirkan secara isari bahwasanya peristiwa yang terdapat di dalam alam semesta ini semuanya atau sebagiannya, yang nampak, yang tidak nampak atau yang nampak, ya, berupa ilusi atau imajinasi, khayalan, itu semuanya adalah muqtadayatil awsaf. Ya, konsekuensi dari sifat dan asma Tuhan yang kuliah. Semua itu adalah merupakan iqtida, ya, konsekuensi apa? Sifat dan asma. Ya, tuntutan sifat dan asma yang keseluruhan, yang mencakup setiap daripada sifat-sifat asma itu kepada sifat-sifat juz'iyah yang tiada terbatas dan tiada terulang. Artinya maka tidaklah satu kejadian yang telah terjadi di alam ini melainkan itu sifat khusus yang khusus dan disusun dan tidak ditemukan lagi di yang lain. Setiap hari itu baru dan tidak sama. Ya, dan sifat baru. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan. Kalau manusia, ya, mesti banyak melakukan kesamaan. Itu sebab polis boleh melacak, menyusun dari perbuatan yang sama. Misalnya dia keluar rehat bekerja pukul berapa, ya, pukul sekian, berapa menit dia makan, dia masuk lagi kerja. Nah, itu manusia boleh diukur setiap saat. Jadi perbuatannya yang sama dan boleh dikaji apa yang dilakukan oleh orang itu dan bagaimana membaca pikirannya, membaca, ya. Seperti para ilmuwan menyusun ilmu psikologi kan. Itu kan dari kebiasaan manusia melakukan sesuatu, jika begini maka artinya ini, maka dikaji berapa kali dia melakukan ini yang maknanya sama, yang maknanya ini, maka disusun secara, ya, variabel-variabel itu atas dasar kesamaan-kesamaan disusun. Sama semua ilmu. Bahasa juga demikian. Ya. Orang Arab bicara yang fa'ala yaf'ulu itu berapa? Ya. Rupanya orang Arab ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'ilu, ada yang fa'ala yaf'alu. Enggak ada fa'ala yif'ulu, enggak ada. Akhirnya semua bahasa disusun yang sama. Ternyata cuma 3, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. 4, fa'ula yaf'ulu. Akhirnya dijadikan kaidah ilmu. Tapi perbuatan Allah tidak dapat dikaji, ya, ditebak, karena setiap saat baru. Ya, setiap saat baru. Meskipun itu datangnya khayalan kita itu baru juga. Ya, kita aja menganggapnya sama. Kemarin menghayal, sekarang menghayal, tidaklah, tetap berbeda. Ya. Dan bila takarrur, tidak ada takarrur tuh. Apapun yang terjadi di alam ini itu dengan sifat khusus yang Allah khususkan,
yang Allah susun, yang tidak terjadi, yang tidak terdapat pada yang lain, pada selainnya. Ya. Hanya detik itu, hari itu, bulan itu, tahun itu. Oleh itu dikatakan la yatajalla. Tidaklah Allah tajalli fi suratin dalam satu rupa marratain 2 kali. Tidak pernah. Kalau kita lihat movie, film tuh, terkadang untuk memperpanjang ya, ada pengulangan. Ya, ada pengulangan negatif itu diulang. Itu. Nah, maka Allah tidak ada satu rupa 2 kali. Ya. Agar apa? Agar li'alla yalzamut tikrar, agar tidak terjadinya apa? Kelaziman mengulang, ya, ulangan. Ini yang menafikan kudrah kamilah, kuasa yang sempurna. Ya. Dan juga tidak ada dalam surah yang satu untuk 2 orang, tak ada yang sama. Coba manusia banyak, atau yang kembar tetap beda. Ya, kalau yang tak kembar memang beda lah. Ya, yang kembar pun beda. Ya, yang satu kurus, yang satu kecil kan gitu. Yang satu ya, badannya rendah, kakinya yang panjang, badu namanya. Ada yang badannya panjang, kakinya rendah. Agar apa? Agar tidak melekatkan sifat ajaz dari membuat rupa yang lain. Ya. Sifat lemah mendatangkan rupa yang lain. Jadi dibikin ya, Allah sudah tak sempat lah ya, bikin rupa yang berbeda, akhirnya ya dipotostik lah ya. Udah sama, tidak, setiap saat baru. Itulah yang membuat orang yang makrifat itu kepada Allah maka tidak pernah punya sifat bosan, boring, malal, kalal, apa gitu. Menurut pengakuan mereka mengatakan nahnu qaumun, artinya ya'budunallah bila kasal. Kami orang yang menjadi hamba Allah, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, hidup berdasarkan perintahnya, tanpa ada malas, tanpa ada malal, bosan, tanpa ada kalal, letih, tanpa ada ya, bahkan menyesal pun tak ada. Karena itu sifat tubuh itu. Nah, sifat rohani itu baru menyaksikan apa yang terjadi di tubuhnya adalah baru. Itu yang membuat tidak sempat tubuhnya ya, lahir sifat-sifatnya malas, bosan. Baik, terus. Wa ila hadza asyara, oleh karena itu ya, Allah apa? Mengisyaratkan subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya manansakh, terus manansakh nughayyiru wa nubaddilu nughayyiru wa nubaddil min ayatin nazilatin hakimatin fi waqtin wa zamanin yaqtadihi nuzulha fi ismin makhsusin aw nunsiha min al-qulubi ka'annahu lam yunzal min qabl na'ti bi khairin minha ay mata nunsikhaha aw nansaha نأتي بخير منها بحسب اقتضاء الزمان الثاني والاسم الخاص له إذ سريان الوجود دائما على الترقي في الكمال أو مثلها إذ التجدد ظاهرا إنما يكون بالمثل والمعادي مثل المبدأ
ثم استفهم لحبيبه تذكيرا وعظة للمؤمنين فقال ألم تعلم يقينا أن الله المتجلي بالتجليات غير المتناهية على كل شيء من الإجراء والإعادة والإنزال والتغيير قدير البقاء لا تنتهي قدرته عند المراد بل له التصرف فيه ما شاء بالاختيار والإرادة. Naam. Ma nansakh. Maknanya nughayyir wa nubadil. Kami tidak merubah dan mengganti. Ya. Min ayatin, satu ayat pun. Ya. Nazilatin hakimatin, yang turun, yang hakimah, ya, turun yang hakimah, yang pasti, ya, yang menetapkan. Hakimah itu nazilah, hakimah turun yang menetapkan. Kan setiap tanda kekuasaan Allah. Ya, ini tafsirannya, ini bukan tafsiran birra'y, ya, bukan tafsiran, tapi ini udah tafsiran isyari, langsung terus nih. Ya, ini isyarat, makanya tadi wa ila hadza asyara subhanahu wa ta'ala. Artinya oleh karena itu Allah memberikan isyarat. Dari ayat ini ada makna isyarah yang punya keserasian dengan ayat di atas. Bahwa Allah tidak merubah. Kami tidak merubah, kata Allah, tidak mengganti min ayat, dari satu tanda kekuasaan Allah atau ayat Al-Qur'an. Yang turun hakimah. Ya, turun yang menetapkan sesuatu, fi waktin, dalam satu waktu, wa zamanin, dan zaman, yaqtadihi nuzuluha, ya, yang sesuai turunnya pada nama Allah yang maksus. Ya. Ayat kan tanda kekuasaan Allah, artinya ya apa yang terjadi itu min ayati, yani min sifatihi, min asma'ihi, dari nama dan sifatnya. Turun di waktu itu, di zaman itu, memang sesuai dengan nama Allah yang dikhususkan di situ. Au nunsiha, ya, atau dihapuskan ayat itu minal qulub, dari hati, ka'annahu lam yunzal min qabl, seolah-olah itu tidak diturunkan. Na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik darinya. Ay mata nunsiha au nunsiha, na'ti bi khairin minha bihasbi iqtida'i zamani tsani wal ismil khasi lahu, ya, id sarayanul wujudi daiman ala taraqi wal kamal. Artinya jika kami apabila kami merubahnya, menggantinya, atau menghapusnya, kami datangkan yang lebih baik darinya, sesuai dengan tuntutan zaman kedua, dan nama yang khusus di zaman itu tidak ada begitu. Ya. Bukan berarti bahwa yang datang baru ini mengganti, menghapus yang lama, tidak. Jadi mata nunsiha au nunsiha, ketika kami, ya, ganti, kami lupakan, kami datangkan, ya, tidak. Ya, itu tidak terjadi begitu. Ya. Kenapa? Karena sarayanul wujud. Allah kan wujud, punya sifat wujud. Ya. Dan sifat itu terus mengalir, artinya menjelma setiap saat, wujud. Itu daiman alat taraqi fil kamal, dan selalu meningkat setiap hari secara sempurna. Jadi bukan ada pengulangan, ada pergantian, tidak. Ya, apa yang terjadi itu adalah jelmaan sifat wujud Allah, aliran pengaliran sifat wujud Allah yang terus senantiasa secara meningkat dalam
peningkatan yang sempurna. Jadi tidak ada yang baru. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha, atau yang serupanya. Idz tajaddudu zahir, karena tajaddud baharu itu nyata jelas. Ya. Innama yakunu bil misli wal ma'ad. Ya, mislul mabda. Jadi baru itu yakunu bil misli wal ma'ad, hanya adanya yang serupa dan berulang seperti mabda, seperti mulai. Itu baru. Jadi tidak ada yang serupa, tidak ada yang lebih baik, tidak ada. Semuanya datang secara taraqi, ya, fil kamal, meningkat terus. Arti meningkat itu tidak ada mengulang, tidak ada mengganti, tidak ada mundur, atau yang serupa pun tidak ada. Ya. Nah, terus ثم استفهم لحبيبه تذكيرا وعظة للمؤمنين فقال ألم تعلم يقينا أن الله المتجلي بالتجليات غير المتناهية على كل شيء من الإجراء والإعادة والإنزال والتغيير قدير لا تنتهي قدرته عند المراد بل له التصرف فيه ما شاء بالاختيار والإرادة. Naam. Kemudian Allah bertanya kepada kekasihnya, tetapi pertanyaan ini adalah sebagai tazkir, peringatan, dan sebagai nasihat juga kepada orang mukmin. Maka berkata, alam ta'lam ya, annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah engkau ketahui dengan yakin bahwasanya Allah yang tajalli dengan berbagai tajalliyat yang tidak terbatas kepada segala sesuatu, minal ijra. Ijra itu memberlakukan sesuatu. I'adah, mengulang. Inzal, menurunkan. Taghyir, merubah. Qadir, mampu. La tantahi kudratuhu, yang kekuasanya yang tidak terbatas, tidak berhujung ya, ketika dikehendaki. Bahkan Allah mempunyai tasarruf ya, mempunyai apa tasarruf itu, perbuatan, tindakan. Apa di situ terjemahannya? Bukan perbuatan, pengelolaan tasarruf itu, pengaturan ya. Ikut kehendak dia, masya fihi masya, bil ikhtiyar, dengan pilihannya, wal irada, dan kehendaknya. Ya, kalau Allah ingin melakukan, Allah mampu, tetapi Allah tidak melakukan sesuatu yang terulang, sesuatu yang baru, sesuatu yang mengganti. Tidak ada. Misalnya kita sakit hari ini, lalu Allah sembuhkan. Ya memang hari ini Allah turunkan sakit, besok Allah turunkan sembuh. Itu bukan sakit dihapus. Ya, oh terjadi kayak gitu. Macam kita nulis salah. Oh, ya. Itu tidak terjadi itu. Naam, terus alam ta'lam. Qala alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب
Terus alam ta'lam. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف يشاء كما يشاء متى يشاء بلا فتور ولا فطور هذا في الآفاق وارجعوا إلى أنفسكم واعلموا أنه ما لكم في ذواتكم وهواياتكم من دون الله المحيط بكم وبجميع أوصافكم من ولي يولي أموركم ولا نصير يعين عليكم من دونه بل هو محيط حواياتكم وماهياتكم كما أخبر به سبحانه في قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله. Nah, tidakkah kau tahu bahwasanya Allah memiliki kekuasaan di langit dan di bumi? Dialah yang yatasarraf, yang mengaturnya di langit dan di bumi itu menurut kehendaknya, sebagaimana kehendaknya, kapan dia berkehendak, tanpa lemah. Wala futur fi hadzal afaq. Futur dhaif. Kalau futur itu fatar, artinya tidak menciptakan ini selepas ini mesti ini, tidak. Ikut kehendak Allah lah. Ya. Tidak futur, lemah, dan juga tidak futur mesti teratur gitu. Tidak. Ya, di dalam alam semesta ini. Kemudian irji'u ila anfusikum, lihatlah dirimu, artinya kembalilah kepada dirimu dan ketahuilah bahwa wa malakum, kamu ya, tidaklah kamu memiliki fi zawatikum, di dalam zatmu, dirimu, ya, wa huwiyatikum, dan identitimu, dari selain Allah. Ya, jika Allah itu di sini, kalimat Allah ini adalah karena Allah meliputimu dan meliputi semua sifat-sifatmu. Ya, kamu tidak memiliki min waliyin, penolong. Ya, yuwalli umurakum, pengatur yang mengatur urusan kamu, wala nasir, dan penolong. Ya, yu'inu, yang membantumu selain Allah. Bal huwa, bahkan Allah muhitun huwiyatikum wa mahiyatikum. Bahkan Allah meliputi identitasmu dan esensimu. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam firman-Nya, kuntu sama'ah. Ya, akulah pendengarannya yang engkau gunakan dengar, penglihatannya, tangannya, kakinya, ila akhirih. Maka kita tidak punya pengatur, pengendali urusan kita, penolong, ya, selain Allah. Ya, tidak ada. Wa ma lakum min dunillah. Nah, terus قال أتسلمون وتفوضون أموركم إلى الله ورسوله أيها المؤمنون المسلمون وتقبلون دين الإسلام تعبدا وانقيادا. Tidaklah engkau menerima, memasrahkan, menyerahkan dan memasrahkan urusan kamu kepada Allah dan Rasulnya, wahai orang yang beriman, yang muslim, dan menerima agama Islam ta'abudan, ya, sebagai ta'abud, untuk beribadah, wanqiyadan, dan tunduk kepada Allah. Nah, أم تريدون وتقصدون أن تسألوا وتقترحوا عن سرائر الآيات النازلة عليكم لإصلاحكم حالكم عنادا ومكابرة رسولكم كما سئل موسى من قبل عن الآيات النازلة لإصلاح بني إسرائيل مما نزل من آيات إلا ويسألوه على وجه الإلحاح والاقتراح ويجازيهم الله على مقتضى اقتراحهم
وإن اقترحتم كما اقترحوا يجازيكم الله كما جازاهم واعلموا أن من يتبدل الكفر الموهوم المذموم بالإيمان المحقق المجزوم فقد ضل سواء السبيل طريق الحق المستقيم الموصل إلى التوحيد كما ضل بنو إسرائيل بمخالفة كتاب الله وتكذيب رسله. نعم. Atau turiduna ayat taqsiduna atau kamu bermaksud menginginkan antas alu itu bertanya, ya, ditafsirkannya taktarihu, ya, memberikan usul, memberikan cadangan, iktirah, usulan tentang rahasia-rahasia ayat yang diturunkan kepada kamu demi kebaikan keadaanmu, ya, secara inah dan mukabarah. Ya. Minta kepada siapa? Rasulakum, kepada Rasul kamu. Ya, kita kalau secara ibadah, secara agama, Allah turunkan perintah, Allah turunkan larangan. Ya. Padahal itu adalah untuk kebaikan kita. Lalu kita ingin memberikan cadangan kepada Rasulullah agar turun ayat lain yang sesuai dengan kehendak kita. Apakah engkau termasuk yang seperti itu? Ya. Artinya jika seorang Muslim yang menerima agama Islam dengan penuh tundukan, maka hendaklah segala urusan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau engkau termasuk orang yang turiduna antas alu rasulakum, ya. Sama kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana Musa dulu diminta, ya, min qablu, sebelumnya, ya, diminta tentang ayat-ayat yang turun untuk kebaikan Bani Israel. Tidaklah satu ayat diturunkan melainkan mereka memintanya kepada Nabi Musa ala wajhil ilhah, ya, dengan cara merengek-rengek, wal iktirah, dan memberi cadangan. Ya, akhirnya Allah membalas mereka sesuai dengan cadangan mereka. Wa inik tarahtum kamaktarahu yujajibukum lakamanya. Kalau kamu juga memberikan cadangan seperti mana Bani Israel, ya, memberikan cadangan, usulan kepada nabinya, Allah juga akan membalas sebagaimana Allah membalas mereka. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang yatabaddalil kufra, menukar kekufuran, ya, yang al-mauhum, al-mazmum, ya, al-mauhum itu yang diilusikannya, yang tercela, bil iman, dengan iman. Ya, iman ini kan yang al-muhaqqaq, yang betul-betul punya bukti hakikat, yang boleh dibuktikan secara hakikat. Al-majzum, ya, yang pasti. Hal-hal yang bersifat kufur itu mauhum. Orang punya Tuhan, Tuhannya misalnya 3, Tuhannya batu, ya. Dia menganggap Tuhan ya, selain Allah, maka itu kan satu kekufuran. Maka kekufuran itu adalah suatu wahm, mauhum. Lebih halus lagi mereka memahami hakikat. Ketika kita menganggap orang itu istiqlal fil wujud, wujudnya independen dari Allah, maksudnya orang itu melakukan kejahatan kepada kita, kita tak bawa Allah, betul-betul kita menganggap ini manusia buruk dan perlu dienyahkan di muka bumi ini misalnya, ya, ini nggak ada urusnya dengan Allah.
Ya, itu juga ya, termasuk waham. Ya, karena apa yang dilakukan oleh orang yang hakikatnya adalah Allah, yang benarnya. Gitu. Ya, itu waham. Maka kenapa disebut ahli hakikat? Karena dia telah mengembalikan sesuatu kepada hakikatnya. Dan sama juga dia bersandar di sandaran yang benar, yang ada. Nah, orang kalau bersandar ada bendanya kuat. Tetapi kalau dia bersandar tak ada bendanya, nah dia bila-bila masa jatuh. Ya, meskipun itu nampak sandaran, tapi sebetulnya tak ada. Ya hanya langsir aja. Ya, pas disandarkan jatuh. Lemah. Karena tidak ada. Itu juga satu waham. Kufur satu waham. Syirik waham. Ya. Dan kita bersandar kepada selain Allah waham. Dan kita berinteraksi kepada selain Allah waham. Ya, maka kita berinteraksi kepada Allah. Itu yang muhaqqaq, hakiki. Ya. Nah, orang yang mengganti kufur waham dengan iman yang muhaqqaq, faqad dhalla sawa'as sabila. Ya, dia telah sesat ya, dari jalan yang kepada jalan sawa'as sabila, jalan yang lurus, ay tariqil haq, tariqul haq al-mustaqim, jalan hak yang lurus yang menyampaikan kepada tauhid. Jadi kalau jalan yang lurus itu adalah melihat segala sesuatu sampainya ke Allah. Itu jalan yang lurus sampai tauhid. Sebagaimana Bani Israel sesat karena apa? Menyalahi kitab Allah dan mendustakan rasul-rasulnya. Ya. Coba bagaimana Nabi Ibrahim meletakkan istrinya di Hajar dan baby yang masih perlu susu ya, di tengah padang pasir yang tidak ada air ya, tidak ada sesuatu alat untuk membuat susu gitu. Diturunkan saja, aku tinggalkan di sini ya, dan aku akan kembali nanti, pergi saja. Maka Hajar terkejut ya. Nabi Ibrahim jalan, dia melari sambil megang baby. Engkau akan tinggalkan aku di sini, di tempat yang tidak ada. Ya. Ya. Karena dia percaya kepada suaminya, tidak mungkin dia melakukan itu. Maka dia tanya, apakah ini perintah Tuhanmu? Iya. Maka kata Nabi Ibrahim, aku akan tinggalkan engkau ya, karena ini atas perintahnya. Apa kata Hajar? Kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu suaminya pergi ya, dia tidak berwaham kepada suaminya, tapi dia bersandar kepada yang hakiki. Oh, kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Baru berapa saat anaknya sudah menjerit kehausan. Nah, dia berlari-lari kan ke Safa, ke Marwah, ke Safa, ke Marwah. Nabi Ibrahim sendiri tidak mudah pergi. Ya, iblis menggodanya. Oh, segitunya kalau kata kita. Ya, menjalankan perintah Allah sampai ninggalin istri gitu. Mau ambil batu dilempar, itu kan Jumratul Aqabah itu jadinya. Pergi lama, begitu datang anaknya udah besar. Rupanya disuruh disembelih pula. Ya, coba datang besar, aku diperintah untuk sembelih. Perintah Tuhan? Iya. Alamak.
hidup ini apa yang tidak perintah Tuhan, kan gitu. Ya, ibrah dari itu. Apa yang terjadi pada perjalanan hidup kita semua perintahnya. Ya. Maka orang yang bersandar kepada selain Allah itu waham. Dan itu tercela. Itu kufur. Seperti zaman Rasulullah kan, suami-suaminya suruh perang. Orang munafik bagaimana untuk menggembos, tahu menggembos artinya menghasut ya, istri-istrinya agar melemahkan suaminya. Kamu mau aja ditinggal suami, ya. Siapa yang kasih makan kamu? Ya, mereka yang bertauhid itu, ya aku tahu suamiku yang beri makan, tapi yang memberi rezeki itu Allah. Huwa Razzaq. Itulah kita ini sering takut ya. Misalnya punya anak ramai takut. Siapa yang bagi makan nanti? Bagaimana rezekinya? Padahal Allah yang menggeletakkan, tahu menggeletakkan. Di wujud ini Allah yang bertanggung jawab. Ya, tetapi kita dipakai untuk mencari rezeki. Nah jika dia lemah, orang tua ini lemah, mungkin dibunuh oleh Allah tuh. Udah ngajar mati kamu. Ya, akhirnya anak itu diambil oleh orang tua asuh, kan hakikatnya dari Allah. Ya, atau ada bos misalnya. Oh manusia menata, oh kasihan, nggak ada bapaknya. Ya, ada Allah. Ya. Kenapa orang tua mati? Orang tuanya mati itu karena kurang yakin. Ya, menghalang rezeki aku untuk hambaku. Ya. Lihat orang-orang yang mustafa mesti jika dia bersandar kepada seseorang dibunuh orang itu oleh Allah. Ya, karena Allah menghendaki dia bersandar kepada Allah saja. Ya. Rasulullah dibuang orang tuanya karena akan bersandar. Ya. Sandar kepada atoknya dibuang, disimpan. Sandar kepada pakcinya, sandar kepada istrinya pula. Ya. Maka jangan sandar kepada istri nanti mati. Bersandar kepada Allah selamat. Nah itu maksudnya ya tabaddal al-kufra. Kenapa beliau mengatakan al-mauhum, al-mazmum, al-muhaqqaq, al-majzum? Ini kan tafsiran Isyari. Itu faqud dhalla sawa asabil, itu keluar dari jalan tauhid. Ya. Jalan tauhid, keluar dari jalan tauhid. Satu ayat lagi. Wadda katsiru min ahli kitab. Summa i'lamu. ثم اعلموا أيها المؤمنون أنه ود كثير من أهل الكتاب خصوصا اليهود والنصارى لو يردونكم بأنواع الحيل والنفاق من بعد إيمانكم بالله وكتبه ورسله كفارا مردين واجب القتل والمقت عند الله وليس ودادتهم كفركم لغاية تصلبهم في دينهم ونهاية غيرتهم عليه بل حسدا لكم ناشئا من عند أنفسهم من غاية عداوتهم معكم من بعد ما تبين ظهر لهم أن دينكم الحق المطابق للواقع بشهادة كتابهم ونبيهم وإذا فهمتم أمرهم وعرفتم عداوتهم فاعفوا عن الانتقام والعقوبة واصفحوا أعرضوا عن التعبير في التقريع واصبروا حتى يأتي الله باسمه منتقم بأمره المبرم من ضرب الذلة والمسكنة والغضب عليهم دائما.
إن الله المتجلي باسم المنتقم على كل شيء قدير من أنواع الانتقامات قدير على الوجه الأصعب الأشد. Kemudian ketahuilah wahai orang beriman, wadda katsirun min ahli kitab, kebanyakan ahli kitab, wadda menginginkan, ya, secara khusus orang Yahudi dan Nasrani. Kebanyakan ahli kitab menginginkan apa? Lau yaruddunakum, ya, andaikan mereka dapat mengembalikanmu dengan berbagai tipu daya dan kemunafikan, min ba'di imanikum, dari iman kamu kepada kafir. Jadi orang-orang Yahudi itu menginginkan orang yang sudah beriman kembali kafir dengan berbagai cara. Wadda katsirum, yang kebanyakan min ahli kitab, khususnya Yahudi dan Nasrani, lau yaruddunakum, ya, min ba'di imanikum kuffara, ya, setelah iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada Rasul, ya, kembali kafir. Apa itu? Apa bacanya itu? Kufaran? Muraddin. Muraddin. Kenapa muraddin? Murtadin mungkin, ya. Atau lau yaruddunakum, ya. Radda yaruddu, radda yaruddu raddan, bahwa wazaka Mardi. radda Mardi. mardudun, tetap maf'ulnya kan mardudun, ya. Karena maf'ul itu kan ada waw maf'ul, jadi kembali ke asal. Radda yaruddu raddan fahuwa raddin wadaka mardudun. Ini murad, ya. Tapi maknanya murtad. Maknanya murtad. Yang wajib dibunuh dan benci di sisi Allah, dibenci di sisi Allah, wajib dibunuh dan dibenci di sisi Allah. Walaisa widadatuhum, apa itu? Walaisa widadatuhum kufrukum. Wadda katsiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya, maraddin, ya. Murtad maksudnya maraddin, betul. Wajib dibunuh dan mukot di sisi Allah. Walaisa widadatuhum, dan tidaklah widad mereka, tidaklah widad mereka kufrukum, walaisa widadatuhum kufrakum. Artinya apa?
Mesti ada salah di kata. Kufra maf'ul. Gimana? Kufra maf'ul. Kufra? Maf'ul tidak. Nah, artinya apa tadi? Gak ada artinya. Walaysa widadatuhum kufrakum. Ya, mau maf'ul bih, mau khobar laisa, itu tetap ya, artinya nggak nyambung. Walaysa widadatuhum li ghayati tasallubihim, karena sangat teguhnya mereka pada agama mereka dan sangat cemburunya ya kepada agama. Ya. Hasadun karena hasud. Kan wadda itu dari kata wadda ya. Wadda yawaddu widadan. Wadda yawaddu wuddan widadan. Ya. Laisa widadatuhum kufrakum. Baru jangan sayang. Tidaklah keinginan mereka akan kekafiran kamu. Baru. Kenapa dia menggunakan widadah? Ya, mestinya ya walaisa widdatahum gitu. Ya. Tidaklah keinginan mereka akan kekafiran kamu begitu. Kan tadi mereka ingin kafir setelah beriman. Tidaklah keinginan mereka akan kekafiran kamu itu karena kuatnya mereka kepada agama mereka, kokohnya. Atau sangat girohnya akan agama mereka. Bal hasadan. Ya, akan tetapi hasud. Ya, karena hasud bukan karena mereka sangat berpegang kepada agama dia, ya, mengharapkan agar mereka kembali ke agama yang dia anut. Ya. Nah itu bukan karena itu. Hasad dan hasud kepada kamu nasian yang tumbuh min indi anfusihim, dari jiwa mereka. Ya, dari jiwa mereka. Ya, walaisa widaduhum sebetulnya. Kufrakum, jangan widadatuhum. Ya, widaduhum. Ya, itu taknya tak ada itu. Min endi anfusihim, dari sisi diri mereka, min ghayati adawatim, justru dia mengharapkan agar orang itu kembali kafir karena sangat bermusuhannya kepada kamu. Bila itu terjadi min ba'di ma tabayyana, justru setelah ada penjelasan yang zahara lahum, yang nampak kepada mereka. Apa? Anna dinakumul haq, bahwa agama kamu itu benar, yang sesuai dengan realitas, dengan kesaksian kitab mereka dan nabi mereka. Di kitab-kitab mereka ada kesaksian bahwa apa yang diturunkan ya kepada Nabi Muhammad itu benar. Ya. Jika kamu paham perkara mereka dan tahu permusuhan mereka, fa'fu, maafkanlah. Ya. Fa'fu, maafkanlah. Anil intiqam wal uqubah, untuk balas dendam dan menghukum. Waspahu, ya, dan lupakanlah. Waspahakan dibuka lembaran, artinya tinggalkanlah, abaikanlah. Yani a'ridu, berpalinglah dari ta'bir, dari mengatakan takri. Ya. Takri itu penghinaan, pemburukan. Bahkan wasbiru, sabarlah, sehingga Allah datang atau ya'ti, membawa amrihi, perintahnya. Di sini yang paling tepat bismihit muntakim, Allah yang membalas dengan namanya muntakim, ya,
Allah nanti akan hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Allah akan membawa perintahnya itu al-mubram. Yang mubram, mukroh, yang terpaksa, yang dipaksa. Ya. Min darbi zillati wal maskana, ya, merupakan penghinaan dan pemiskinan, wal ghadabi alaihim daiman, dan murka, marah Allah kepada mereka senantiasa. Innallaha, karena sungguhnya Allah yang tajalli dengan namanya Muntaqim, ala kulli syai'in qadir, mampu atas segala sesuatu. Min anwa'il intiqam, dari berbagai macam dendam. Allah qadir, Allah mampu ala wajil as'ab wa asyad, ya, dengan cara yang sangat susah dan berat. Allah membalas betul-betul susah dan berat. Itu kan kenapa Nabi tidak pernah terusik ketika dirinya dihina, dicaci, karena pahalanya banyak gitu, dan dia akan mendapat balasan. Tapi tidak mengharapkan, bukan nanti Allah, tidak ada, itu bunyi ayat gitu. Penjelasan terhadap perbuatan Tuhan. Jangan kita berselindung di balik ayat itu padahal itu luahan kebencian, ya, tidak boleh itu. Ya, seolah-olah dia orang beriman, udah nanti Allah yang membalas. Wih, mantap. Justru tugas orang beriman mendoakan agar dia diberi hidayah. Ya, dan itu sebetulnya hamba itu begitu. Cuman dia berselindung di balik ayat. Sama dengan orang ya, di sebagian pergerakan tuh yang berselindung di balik ayat jihad. Padahal memang jiwanya yang sakit, yang suka menyakiti orang. Jadi dia membunuh orang atas nama jihad, padahal itu ada kepuasan. Jiwanya yang buruk. Ya. Karena kalau membunuh orang atas nama jihad, dia dapat pahala. Tetapi nafsu jahatnya terpenuhi. Maka berlindung di balik ayat itu tidak boleh. Itu sebab ya, Nabi mengutuk orang yang perang jihad ingin mendapatkan nama baik. Ya, kata Nabi tidak akan ada pahalanya. Mati padahal. Ya. Nah, ini Allah menyuruh fa'fu wasfahu. Ya, padahal mereka berusaha menipu dan mencaci, bagaimana caranya lah agar dia kembali ke kafir, ya, dengan penuh hasud. Tetapi kata Allah, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah, ini ayat Allah nih. Maka kita tidak boleh, udah biar aja nanti Allah yang membalasnya. Mantap sangat. Itu tidak ada akhlak, ya, bahkan yang ada kasihan. Ya Allah, ya, bagaimana kalau Allah takdirkan itu ke aku? Selalu berpikir begitu. Ya, ini kita baru ahli ibadah sedikit aja sudah, ya, dia mengganggu ahli ibadah, nanti lihat balasannya Allah. Ya, tidak, karena orang yang menjadi majla hidayah, nggak ada tuh keluar pikiran begitu. Ya, justru selalu berharap agar dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da ma fawadtum umurakum naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ada soalan?
Pisau jatuh nanti ke sini. Tadi walaisa wida apa tadi? Widaduhu. Karena tak sesuai widadah itu bingung karena laisa kalau widadat mestinya laisat. Kalau laisat tadi terus nyambung ini walaisa. Sampai ini. Maka walaisa widaduhu. Baru kufrakum. Walaisa widaduhum kufrakum. Kufrakum.